Halo Kotara FM, saya Kenny Awesome, kembali lagi di Kotara Talk. Seperti biasa di podcast ini kita akan berbincang-bincang di dunia seputar fotografi dan juga videografi. Nah, hari ini saya kedatangan drone antusias. Buat kalian yang masih ragu-ragu atau masih bingung mengenai produk DJI Flip, kita akan bahas tuntas di sini. Simak terus video ini dan jangan di-skip ya. Mari kita sambut drone antusias kita. Halo Bro BJ, apa kabar Bro? Baik, selamat pagi Kak Kenny. Thank you ya udah bisa datang kemari, main-main lagi kemari. Asik. Oke. Hari ini kita akan bahas drone terbaru dari DJI yaitu DJI Flip. Nah, di sini kita ada Bro BJ sebagai drone antusias yang akan bantu saya untuk menerangin apa aja sih fitur-fitur menarik, spek-spek apa yang baru di DJI Flip ini. Oke, ini dia drone-nya ya. Wah, drone-nya unik banget. Jadi teman-teman ini masih drone pemula ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini drone yang bisa dilipat. Dulu sebenarnya juga bisa dilipat yang itu. Coba boleh lihat. Cuman lipatannya memang beda ya. Kalau di ini langsung folding ke bawah, yang ini menyamping. Nah, cuman kenapa sih dibikin menarik seperti ini? Itu sebenarnya untuk kecepatan orang juga ketika mau nerbangin drone-nya. Yeah. Ini kan mesti buka strapnya lah, unfold, udah gitu buka cover dan nyalain. Kalau ini kita buka cover dan unfold aja itu udah bisa. Ya, jadi kita buka seperti ini, drone-nya otomatis nyala. Otomatis nyala ya. Nah, tapi bisa nggak? Kalau kita buka nih, kadang kan buat pajangan aja, nggak mau otomatis nyala, bisa nggak kita di setting seperti itu? Setahu saya belum bisa. Jadi kalau misalnya memang mau ditaruh gitu, cuman dalam keadaan mati, kita turn off aja. Oh, manual ya? Oke. Iya. Nah, terus ada juga fitur yang menarik juga. Kalau misalnya mau terbangin kayak gini, nggak jadi, misalnya gerimis atau hujan gitu kan, kita lipat aja begini lagi ya. Dia nanti bisa. Oh, keren juga ya. Iya, jadi literally kita nggak perlu mencet ini untuk nyalain, mencet ini untuk matiin. Jadi dia akan mati sendiri dalam waktu 5 detik setelah kita fold ini. Kecuali kita mau cancel. Kalau cancel kita pencet salah satu button ini dia cancel. Dan ini udah mati ya. Tuh udah lemes gitu. Udah lemes. Langsung kita tinggal tutup. Nah, apakah fitur tadi unfold dan folding itu juga berlaku di Mini 4 Pro nih? Kalau kita begitu dia otomatis nyala nggak? Oh, enggak ya. Jadi baru ada di sini. Baru di sini ya. Baru ada di sini. Oke. Terus dan untuk ngeflip kayak seperti ini cuma DJI Flip ya, yang lain tuh belum bisa di-flip seperti ini ya? Belum ada. Ini drone pertama kali dengan bentuk lipatan seperti ini yang dari punya DJI ya. Dan ini kita lihat coverage propeller guard-nya nggak cuma ujung doang. Jadi kalau kita lihat di sini ada besi yang menahan juga. Beda sama Neo ya, kalau Neo plastik ya. Kalau Neo ya, Neo ini plastik. Jadi ini juga bisa dibuka ya, ini bisa diangkat. Iya. Seperti itu. Kalau Avata karena yang ada guard-nya tuh mirip-mirip Neo, ada Flip ada, Avata juga ada ya. Avata sudah built-in. Jadi seperti ini. Ini unibody ya, jadi nyatu sama bodinya. Kalau ini sebenarnya nyatu sama lengannya. Basically drone yang kita punya, misalnya teman-teman udah punya Mini pun, ini bisa dipasangin dan dilepas. Kalau mau lipat lagi kita harus lepas dulu. Nah, ini tuh benar-benar praktis. Udah seperti ini gitu loh. Kita buka langsung terbang. Terus yang menarik lagi juga ramah terhadap pemula. Ramah terhadap pemula. Kenapa? Ya, pemula tuh rata-rata nerbangin drone apa sih yang ditakutin? Yang pertama adalah takut nabrak. Yes. Kedua itu takut mungkin kena propellernya atau enggak susah nerbanginnya ya kan. Nah, si Flip ini dikasih fitur beberapa yang ramah terhadap pemula. Nomor 1 tadi dari mempersiapkan drone-nya aja udah gampang banget. Ya kalau bukan Flip mungkin kita harus mikir, aduh apa lagi nih ya. Habis ini mungkin orang bisa bingung. Terus folding ini juga yang satu arahnya ke sini, yang satu arahnya ke sana. Ya, maksudnya orang mesti mikir lagi, ini literally kita nggak perlu mikir panjang, cuman buka ini dan unfold. Dan fitur yang menarik buat pemula itu adalah kita bahkan tidak perlu remote pun atau handphone pun. Kita bisa menggunakan Flip ini untuk terbang dengan cara follow. Yes. Ya, misalnya kita taruh seperti ini. Ya. Ini ada mode-modenya nih, teman-teman. Di depan sini ada dekat lampu indikator ya. Ini ada modenya. Sekarang lagi mode follow. Dan kita ada 2 button. Di sini ada button untuk power. Di sini ada button untuk pindah-pindah. Jadi kita tinggal. Ya. Itu circle, rocket, spotlight sama. Ini ada di remote. Kalau kita pakai drone yang seperti ini,
Fitur-fitur tadi ada di remote only. Di remote only. Okay. Jadi nggak built-in di drone-nya. Kenapa ini dimungkinkan? Karena seperti kita tahu, Neo pun sudah punya ya. Jadi menggunakan AI tracking untuk mengunci objeknya. Nah ini pun bisa, dan kita dalam megang untuk nyala ini tuh kita megangnya di sini. Jadi bukan begini. Oh, megangnya ini kan ada celah nih. Iya, ini untuk ganti-ganti modenya begini. Oke. Ya, jadi ketika cara megangnya seperti itu ya. Ketika kita mau nyalain, kita press and hold buttonnya, and then dia nyala. Jadi dia scanning muka dulu, habis itu nyala. Jadi kita jangan goyang-goyang, dia akan langsung nyala, langsung ngikutin apa yang kita suruh. Yes. Dalam hal ini follow. Kalau drone ya dia akan mundur. Oke. Circle akan muter. Berarti tetap matanya tuh harus lihat ke kita ya. Kalau kita putar balik nggak bisa. Walaupun di mode drone nih, roket nggak bisa. Nggak bisa ya. Dan kalau kita udah nyalain mau take out terus kita goyangin gini, dia nggak mau. Dia bilang drone-nya dalam keadaan bergerak. Jadi harus diem steady. Oke. Dan fitur yang tadi Bro BJ bilang nih, apakah hanya ada di Flip dan di Neo? Apakah di seri lain belum ada tuh yang bisa take off dari palm dan juga sudah ada quick mode seperti itu? Nah, kalau teman-teman way back to 2017 itu ada namanya DJI Spark. Oh, DJI Spark. Tapi DJI Spark itu ada rutin yang harus dijalanin untuk enable itu. Jadi dia juga sama. Dia menggunakan gestur dan menggunakan tanpa remote, maksudnya tanpa remote dia bisa. Gitu. Jadi dia mirip kayak gini juga depannya. Ada jidatnya ya. Ada jidatnya yang warna hitam itu. Ini di balik ini ada sensor TOF, kita nyebutnya 3D TOF itu untuk mengenali objek di depan. Jadi bukan kamera, beda sama ini kamera nih. Ya kalau ini TOF kayak infrared. Nah, kelebihannya TOF justru kalau terbang malam itu kadang-kadang masih bisa mendeteksi objek. Ya, sama kayak TOF yang di bawah. Ini TOF juga nih di bawah. Oh, TOF. Ini ada TOF. Ya. Itu artinya time of flight. apa ya? Kalau dicari namanya time of flight. Saya juga bingung kenapa nggak ada hubungan sama infrared, tapi ini is actually infrared untuk landing. Makanya mau landing malam-malam juga kita masih paham ini, si drone-nya masih tahu nih. Oke. Ya. Nah, terus itu tadi ada namanya DJI Spark. Udah gitu udah lama DJI membuat segala macam drone, Mavic segala macam, Air, Mini, sampai akhirnya lahirlah si Neo. Yes. Ya, dan fitur ini cukup berhasil di Neo, orang-orang suka, akhirnya ditaruh di sini. Bawa ke Flip. Berarti bisa kita simpulkan bahwa DJI Flip ini adalah versi terbarunya DJI Neo? Enggak. Upgradean? Bukan upgradean Neo. Neo ini agak unik. Dia purpose-nya dual. Ya, kalau kita bilang ini sebenarnya aerial atau FPV. Sebenarnya secara bentuk ini FPV drone. Oke, FPV drone. Keluarganya namanya Cinewhoop yang ada pelindung ini. Oke, Bro BJ sebentar. Ini kan tadi ada bahasa yang mungkin untuk orang awam nggak bisa dimengerti. Ada FPV dan juga aerial drone. Nah, boleh nggak jelasin sedikit biar yang nonton pun yang nggak paham drone ataupun yang udah paham drone dapat arti yang jelasnya pun juga pengen tahu sebenarnya apa, karena saya juga masih baru di dunia drone. Jadi FPV drone itu adalah kita cara mengendalikannya menggunakan remote juga, tapi remote itu nggak ada layarnya biasanya, tapi layarnya itu digantikan sama goggles. Jadi itu FPV itu stands for first person view. Jadi kita berasa ada di kameranya dia. Jadi kita kalau terbang itu kayak naik drone-nya. Jadi masuk nyelip-nyelip. Terus gerakannya dinamis. Bisa belok pun miring-miring karena kameranya dia ketika belok begini, dia tetap seperti ini. Beda sama aerial drone. Ketika kita miring ini lihat tuh kameranya masih lurus. Ya kan? Dia makanya kena angin begini-begini juga masih steady. Tapi kalau drone seperti ini, itu kalau belok miring ya kitanya kayak ikutan miring. Seru gitu ya. Nah, kalau aerial itu mengcapture lebih ke arah steady shot gitu ya. Ya film-film sekarang udah mulai ngerambah ke sini juga supaya footage-nya tuh dinamis. Ya, jadi gitu itu dia perbedaannya ya. Ya sekarang saya paham. Iya. Dan ini serve dual purpose tadi seperti saya bilang, saya matiin dulu ya. Ya, matiin yang dulu. Neo tuh serve dual purpose. Bisa jadi aerial. Kita juga pakai remote seperti ini. Bisa juga sebagai FPV menggunakan goggles dan motion controller atau remote yang RC3 namanya. RC3 ini ini RC2 ya? RC2. FPV RC3 ada lagi. Saya nggak punya ininya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu unik banget ya pokoknya. Ya, dia bisa dual purpose. Yang ini orang-orang banyak banget nanya, bisa nggak untuk FPV-an? Terus terang sampai sekarang
DJI belum menginformasikan akan meng-unlock ini untuk FPV, tapi sepertinya tidak akan. Oke. Tidak akan bisa FPV Tidak ya? akan bisa FPV. Jadi ini lebih ke aerial plus fitur follow-nya yang palm take off tadi. Palm take off, betul. Seperti itu. Ini matanya mirip kayak Pocket 3 ya? Iya juga ya. Tapi kenapa sensornya nggak 1 inch nih kalau ini mirip Pocket 3? Ini sensornya kan masih 1/3 inch ya? Yes. Jadi ini masih keluarganya Mini, itu masih menggunakan sensor 1/1.3 inch. Masih baik keluarganya Mini ya? Keluarganya Mini itu Mini 3, Mini 3 Pro, Mini 4 Pro, sama ini. Ya, kalau Neo enggak, Neo lebih kecil lagi sensornya, itu 0,5 inch. Kalau 1 inch terus terang drone-nya harus lebih besar. Kalau dipasangin di drone seperti ini 249 gram pasti akan banyak yang dikorbankan. Jadi gede banget. Kameranya akan besar kayak dan body drone-nya ya jadi mikirnya harus diiniin, baterainya mungkin dikecilin segala macam supaya bisa. Pemula itu ada angka ini, teman-teman, 249 gram. 249 gram. Supaya ini tidak perlu license atau SIM-nya untuk nerbangin drone ini. Jadi siapapun bisa. Makanya tadi saya bilang ramah pemula itu karena ini. Berarti berat 249 under, makanya ini ditombolin ya. Ultralight itu artinya kita nggak perlu license untuk nerbangin drone. Dan juga saya ingat di awal Bro BJ pernah mention kalau beratnya under 250 itu ramah untuk traveling ya. Iya. Bawanya nggak berasa berat, enteng. Nah, saya pengen nanya juga nih, follow up yang episode pertama kita. Sebenarnya kalau kita bawa nih traveling di airport itu, apakah semua attendant-nya ngerti atau security tahu bahwa yang berat 249 itu memang aman untuk dibuat traveling? Kalaupun mereka nggak ada knowledge soal itu, kira-kira kita bisa tunjukin nggak di mana sih petunjuk bahwa memang under 249, under 250 itu memang aman untuk dibuat traveling tanpa perlu izin atau surat-surat? Oke. Jadi sebenarnya kita ngomongin kita mau keluar dari Indonesianya dulu ya. Ya, atau enggak kalau domestik so far orang-orang udah pada tahu juga. Jadi kalau misalnya kita ke Surabaya, ke Bali, ke Lombok, itu ketahuan ada drone udah sama sekali udah nggak diperiksa. Udah nggak ini. Selama pas di scan baterainya itu masih dalam tahap normal. Normal itu adalah kita misalnya bawa 1 drone, tapi bawa baterai 12, itu pasti ditanyain. Oke. Normal ya, itu karena mereka itu concern-nya kalau di pesawat adalah baterai. Baterai ya? Iya, takut meledak ya? Betul. Tapi kalau kita entering tempat baru, kalau di Indonesia dimanapun so far aman. Tapi kalau kita di luar negeri, itu biasanya dicek. Ya, kalau misalnya nggak dicek, saya pun akan bilang, saya bawa drone loh. Tapi drone-nya di bawah 250 gram. Mau saya buka, kalau orangnya petugas, udah nggak usah, saya percaya, udah. Tapi ada juga yang mana lihat gitu, buktinya mana? Ya. Nah, di certain country itu ada peraturan. Jepang paling strict. Jepang itu drone yang tidak boleh pakai license itu bukan 250 gram ke atas, 25 gram ke atas, tapi 200 gram. Jadi drone-nya harus 199. Makanya Mini yang ada di sana itu 199 gram di Jepang. Nah, kalau ini kita bawa ke Jepang, itu kita harus punya license untuk terbangin. Jadi beda negara, beda ini ya, beda peraturan. Betul. Tapi maksud saya itu ada yang tertulis nggak? Kita kan tahu. Ada dong, kalau artikel selalu ada. Di Indonesia kadang, haji mumpung nih bisa kita palak, misalkan gitu ya. Nah, biar bisa saya tunjukin, ini loh, tertulis nih. Nah, itu kira-kira kita artikel itu di mana ya? Nah, itu artikel ada gitu di website banyak, itu website di peraturannya, di FAA juga ada, itu secara dunia. Pokoknya kita tulis drone without license tuh yang kayak gimana. Itu ada. Kita Google drone without license ya. 250 gram ke bawah basically. Nah, ini juga jangan salah artikan ya. Misalnya contoh nih, ada orang terbangin drone, terus kita palak gitu. Ya kan, misalnya drone apapun itu kita palak. Nah, gini, beda hal kalau certain tempat, misalnya kita kayak ke tempat wisata. Wisata sekarang udah pinter. Pas masuk dicek tasnya kan. Ada action cam aja sekarang dikenain biaya. Ada mirrorless kenain biaya. Pokoknya bukan handphone aja. Iya, betul. Iya kan? Nah, drone itu kalau ketahuan, apapun drone-nya mau drone mainan, ini kan hampir bisa dibilang orang lihat mungkin drone mainan, padahal sih bukan. Mau drone mainan mau apa, ditanyain purpose lo apa bawa ini. Ada yang masih oke, kayak buat gue sendiri kok pengen dokumentasi sama keluarga, oke silakan. Tapi kalau gue mau syuting ya udah kena. Tapi ada juga nggak peduli mau syuting mau ini, ada biayanya Pak.
250.000 Pak untuk terbangin drone. Wah, kalau saya nggak mau, kalau nggak mau Bapak tinggal di sini nanti tanda terima, nanti pas pulang Bapak ambil lagi, boleh. Kalau Bapak nggak mau ini. Iya, kalau nggak mau bayar ya. Iya, jadi nggak peduli drone-nya apa. Nah itu seperti itu. Di luar itu adalah license itu biasanya lebih ke arah profesional. Misalnya kita di hire sama PH, kita keluar negeri nih. Kita akan terbangkan Mavic. Ketika mau terbangkan Mavic, kita apply izin terbang resmi. Nah itu untuk apply, kasih tahu nih license-nya ini Pak. Oke. Iya, tapi kalau yang diterbangin Mini nggak perlu. Iya. Nah itu bedanya, agak-agak ini ya. Sekarang saya udah mulai paham, berarti kalau under 249 itu nggak perlu license ya. Untuk bawa kemana-mana dan juga untuk terbangin juga aman ya. Oke. Siap. Next, apalagi nih kira-kira yang menarik dari si DJI Flip yang mungkin tidak dimiliki oleh Neo ataupun di seri drone lainnya? Nah, dia ini 3-axis gimbal. Kalau Neo itu hanya 1-axis, naik sama turun. Kalau ini tuh 3-axis. Yang pertama naik turun, yang kedua bisa begini juga, yang ketiga adalah roll. Tapi literally kita kalau nengok ke kiri ke kanan juga tidak bisa dikendalikan pakai remote ya sih. Tapi ini untuk purpose kalau kita lagi bikin orbit. Ya, jadi orbitnya nggak kaku lah. Ada seperti itu. Nah ini kalau keterpa angin tadi seperti saya bilang dia masih lebih stabil dibandingkan misalnya Neo. Jadi karena tadi purpose dia adalah aerial, ya. Lalu yang menarik lagi adalah dia itu tadi perlindungan ini ya. Sebenarnya ini tidak gede-gede amat. Orang mikirnya setelah dibuka ini wah lebih gede nih dari Mini. Nah kita coba bandingin aja ya teman-teman. Jarang yang ngebahas ini, tapi biar teman-teman kebuka wawasannya ya. Tuh, ini belum default, belum, coba deh ini pegangin deh. Tuh, lebih gede kan? Jadi sebenarnya ini lebih besar dibandingkan ini. Ini Mini 4 lebih Pro besar dibanding si Flip. Ya, memang kalau dilipat kesannya gedean ini. Tapi ini sebenarnya lebih simpel. Propnya lebih pendek. Propnya lebih pendek dan lebih terlindung. Amit-amit nih teman-teman nabrak pohon atau tiang ya. Tapi ya nggak kenceng juga ya. Misalnya 50 km per jam ya pasti drone apapun juga bisa rusak ya. Even Avata pun bisa rusak. Nah kalau ini masih ada perlindungan. Dan kemarin pun waktu kita uji coba, ini nabrak nih. Habis nabrak begini, terus melipir ke tembok, terus jatuhnya begini. Lihat. Kameranya aman kan? Aman, yes. Ya, jadi untuk mengenain kamera itu cuma satu tiang yang begini doang. Yang pas ke tengah ininya ya. Dan itu ada perlindungan dari depan. Jadi kalau di depan ada tiang nih, kita mau majuin gini dia berhenti. Dalam jarak 1 meter atau 50 cm maksimum. Berarti dia nggak mau maju. Dia ada sensor tabrak ya? Ini sensor tabraknya. Kalau sensor tabraknya tetap on ya, artinya kita nggak switching to sport mode. Kalau sport mode ya ini off. Jadi kalau di depan ada ini hajar-hajar. Sport mode itu berarti kita yang S. ngubahnya di sini ya. Yes. Oke. Iya. Oke. Nah, terus apalagi yang menarik? Ini sensornya tadi kan sama Mini 4 Pro dan prosesornya sama. Kenapa saya bilang sama atau mendekati ya? Kenapa? Karena dia kapabilitas intelligent features-nya itu sama kayak dia melimpah. Beda sama Mini 3. Jadi makanya kalau kita bikin line up-nya, pemula itu sekarang ada banyak. Yang dulu cuma Mini 3 dan Mini 4 Pro, sekarang kita udah punya Neo. Neo tuh pemula ya? Iya, ini paling awam banget deh ya. Yes. Karena ini kuat banget nih, badak banget nih ya. Kalau nabrak juga apa-apa. Di sini ada Mini 4K. Mini 4K. Udah gitu Mini 3, ada Flip, baru ini. Secara harga pun berurutan. Oh, tapi itu masih kategori pemula ya? Pemula, karena semua 249 ke bawah. Ini bahkan, berapa ya, saya lupa. Ini 100 berapaan. Ini nggak nyampe 200 gram. Ya, sub 200, yang sisanya sub 250. Ini masuk ke pemula semua. Nah, kalau tak ditanya, apakah ini upgrade-annya dari ini? Not entirely true, karena ini tadi saya bilang dual purpose, tapi ini merupakan sebuah upgrade dari Mini 3. Upgradean dari Mini 3 dalam hal apa? Intelligent features-nya. Mini 3 nggak punya master shot, nggak punya focus track, nggak punya hyperlapse. Ini punya. Oke. Jadi kalau dibandingin, ini worth banget nih, worth the money. Tapi nanti kita bahas harganya nanti aja. Maksudnya ini oke banget. Oke. Gitu. Nah, buat
Kotara FM yang masih tadi mungkin ada beberapa term yang mungkin agak awam ya buat orang-orang yang baru punya drone. Boleh nggak jelasin apa sih artinya hyperlapse, focus track, slow mo kita udah ngerti lah kan slow motion, dan juga tadi ada master shot ya. Nah kira-kira kenapa fitur itu bisa diangkat di flip jadi lebih menarik gitu loh? Apa arti masing-masing term tadi itu? Ya kita bicara sama master shot dulu ya. Tapi sebelum ada master shot ada dulu namanya quick shot. Quick shot itu bikin drone-nya itu ngelakuin satu gerakan sinematik yang ada di sini nih tadi ada yang ya, quick shot? itu tuh sebenarnya quick shot. Oh, itu quick shot. Tapi quick shot-nya tidak menggunakan remote, tapi drone-nya sudah bisa dipencet modenya aja. Ada drone, rocket, circle, helix, sama boomerang. Itu semua dibuat secara sinematik. Iya, dia misalnya mundur ya mundur sendiri, ngiter sendiri, circle, segala macam rocket. Itu satu gerakan quick shot. Master shot itu juga bukan dibilang quick shot part 2 juga, enggak. Master shot itu dia agak berbeda. Dia tuh gerakannya nggak sama persis dengan quick shot. Ada gerakan yang tidak ada di quick shot. Makanya kita tidak bisa bilang master shot is quick shot 2.0, enggak. Dia itu kalau kita bikin pengambilan gambarnya paling jauh dan paling lama 3 menit atau 4 menit ngambil gambarnya, dia akan ngambil manuver yang ada yang mundur, udah gitu sambil ngiterin gini dia bisa nge-zoom in. Jadi si master shot ini kita bisa atur durasi pengambilannya? Yes, durasi pengambilan dan jarak. Itu di mana ngaturnya? Ada di pas di klik master shotnya ada. Udah gitu dia akan mengambil, and then setelah selesai kita ditawarkan untuk mau ekspor jadi template mana nih. Misalnya kita lagi di pantai, berarti liburan dong. Nggak mungkin yang lain. Nah ada urban, Jakarta perkotaan, ada yang di hutan, ada yang di mana, itu banyak banget. Ada 24 template kalau nggak salah. Dan jadi kita tinggal memang sudah disediakan. File aslinya masih ada yang 4 menit tadi, tapi ketika kita pilih template, dia akan secara AI-nya akan menganalisa gerakan dan akan mencocokkan dengan beat lagu dan template tersebut. Misalnya pakai fontnya apa. Kalau ganti template, fontnya ganti lagi, lagunya ganti lagi. Wih, menarik ya? Iya, seperti itu. Kalau kita lagi bingung, di daerah sini mau ngambil apa, udah master shot aja, ntar mentahnya diambil, edit manual juga boleh. Berarti dia tuh gerak sendiri ya? Gerak sendiri. Nah, objeknya itu apakah bisa kita pilih atau gimana tuh untuk memilih? Objeknya bisa manusia, bisa objek lain, misalnya kayak rumah atau apa. Karena ketika dia menjauh, ya dia akan jadiin pinpoint. Jadi objek tracking itu limited to around 30 meter doang deh. Kalau lewat dari itu dia drone-nya udah nggak bisa mendetek itu sebagai objek, tapi titik poinnya nanti akan nunggu tuk gitu. Nah, berarti kalau misalkan lagi mau nge-shoot master shot orang naik motor bisa nggak kira-kira? Master shot orang naik motor kalau motornya udah jauh, jadi dia akan fokus di mana titik pertama itu. Orangnya bergerak ya dia nggak akan ngikutin. Nggak akan ngikutin, berarti fokusnya ke titik pertamanya. Berarti emang baiknya tuh nggak banyak gerak ya objeknya ya? Iya, kalau yang mau, itu lebih ke arah untuk objek yang diem. Pemandangan, rumah atau di pinggir tebing gitu-gitu. Jadi itu arti master shot ya? Kalau hyperlapse itu adalah sebenarnya literally itu time lapse. Cuman time lapse itu kan yang kita tahu, kita taruh kamera pakai tripod, kita arahkan satu, apapun yang lewat di depan jadi cepat. Betul. Nah kalau hyperlapse melakukan hal yang sama, cuman kameranya di bawah. Kenapa bisa nggak goyang? Karena ada gimbalnya. Jadi dia ngambilnya foto-foto juga, tapi karena drone-nya bergerak maju atau mundur atau circle, nanti jadi itu awan misalnya jadi bergerak cepat. Videonya ada. Nanti saya belum pernah coba fitur hyperlapse di drone. Berarti kalau kita pakai fitur itu, drone-nya either maju ke depan mundur atau enggak circle juga bisa. Itu nanti bisa kita pilih tuh. Kita pilih ada berbagai macam. Ada menarik. Free juga. Free artinya kita yang ngendaliin. Nah, cuman kita jempolnya benar-benar harus pelan. Lebih enak yang auto ya. Iya, kalau auto bisa habis itu ngopi aja. Setelah selesai dia ngasih tahu udah selesai nih gitu. Oke. Mantap. Jadi tadi ada master shot, hyperlapse, ada focus tracking. Nah, focus track itu basically dia object tracking, mau spotlight atau mau active track. Kalau active track, objeknya berjalan, ya kita remote juga nggak usah dipegang apa-apa, misalnya di mounting atau ditaruh di tas juga dia akan ngikutin. Itu active track. Kalau spotlight, drone-nya diem, objeknya dikunci, objeknya bergerak, itu drone-nya cuma begini-begini doang. Gitu ya. Maju begini, dia nggak ngikutin gitu.
Ya dia cuman stay. Matanya ngikutin iya, orang matanya yang doang bergerak, gitu, kayak CCTV yang ngikutin objek. Nah, untuk focus track sendiri itu apakah hanya untuk manusia atau bisa ke benda lain seperti animal, kucing, kalau terlalu kecil nggak bisa. Kalau kucing saya nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kuda mungkin masih bisa. Kuda jadi emang harus objeknya besar ya? Iya, motor. Berarti kucing, anjing itu udah pasti nggak bisa. Kemungkinan besar nggak bisa. Itu buat pocket tree bisa. Kuda, gajah aman. Iya, yang pokoknya lebih besar dari manusia lah itu aman. Dan kalau kita menggunakan sepeda atau motor, dia akan mendeteksi objeknya. Oh, itu adalah motor atau sepeda. Gambarnya biasanya itu. Kalau mobil dia akan gambar mobil, kapal laut dia akan gambar kapal. Speednya berapa sih kalau dia nge-focus track sepeda, orang naik sepeda? Kalau kita matiin sensornya 40 lah. 40 kilometer. Ya. Okay. Karena ini kan top speednya 48 ya kalau nggak salah. Ini 48. Jadi objek tracking sekitar segituan, 40-an lah. Cuman kalau kita nyalain objek trackingnya ya sekitar 28 maksimum. 28 ya? 20-an sampai 28, iya. Oke, menarik. Keren. Ada apa lagi tuh selain fitur-fitur tadi, kira-kira ada tambahan lagi yang menarik? Oh itu, orang-orang banyak banget yang nanyain, itu bisa nggak sih vertical mode? Nah, mereka pasti ngebandinginnya sama saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya bisa vertical mode, yang mana kameranya itu yang darinya horizontal menjadi vertikal. Nah, kalau ini terus terang tidak bisa kamera konstruksinya jadi vertikal. Tapi mode vertikal itu ada dengan cara pilih aspek rasio 9:16, nanti langsung ke crop begini. Berarti yang kita harus pilih aspek rasionya ya. Iya, jadi kanan kirinya dibuang, hasilnya tetap vertikal. Sayangnya cuman mentok di 30 fps. Jadi dia mirip kayak R3 lah. R3 itu juga sama, nggak bisa muter, cuman cropping. Oke. Gitu. Nah, untuk kapasitas baterai ini berapa menit nih? Kalau on spec ini sebenarnya sama Mini 3 ya. Sama Mini 2 SE, Mini 4K ini 31 menit di rate-nya. Cuman kalau pengalaman saya terbang kayak kemarin di pantai dengan angin yang cukup kenceng lah ya, kenceng. Itu sekitar 21-22 menit itu 30%. Landingnya di 30%. Gitu. Karena kita nggak mungkin maksain sampai 0, itu nggak boleh ya. Memang lawannya drone tuh seperti Bro BJ, angin dan juga air ya. Iya, cuaca. Nah, apakah DJI Flip ini sudah dibuat anti angin dan air atau dia lebih kuat? Karena kan kita lihat ya, saya di sini ada lihat Mavic 3 Pro beratnya 900, R3S 700, Mini 249. Nah, sebenarnya dengan bobot lebih ringan dan berat itu sebenarnya efek gak sih ke angin tuh efek gak? Basically DJI itu sebenarnya nge-rate sama semua kecuali Neo. Itu adalah level 5. Level 5 itu 39 km per jam. Kalau lebih dari itu, drone akan warning, strong wind misalnya. Kita harus landing. Apakah kalau kita tetap terbangin akan terjadi sesuatu? Bisa ya, bisa enggak. Ada orang yang ngetes, orang gila yang ngetes ini di kecepatan angin 75 km per jam. Drone udah sampai miring gini nahan anginnya. Nahan angin. Tapi drone-nya nggak terbalik. Ya mungkin kalau topan badai mungkin ya. Tapi maksud gue adalah DJI tetap ngebatesin di level 5. Nah kalau kita ngomongin DJI Mavic atau R yang 3S itu kan lumayan gede. Yes. Nah dia basically bisa tahan sampai level 6. Cuman DJI tidak men-state itu supaya aman. Berarti kalau saya recap, semakin bobotnya berat dia berarti kuat ya. Terhadap angin. Nah, kan ini saya ambil analogi nih, kayak kita nyetir mobil yang kecil, guling versus yang truk gede. Nah, untuk experience terbangnya, apakah sama? Kalau yang kecil kan kita bisa lebih cepat, kalau berat kan memang mungkin manuvernya susah atau gimana. Nah, apakah experience seperti itu tuh ada di drone? Kayak semakin ringan, semakin gampang, semakin berat, semakin gimana gitu terbangin experience-nya, flight experience-nya. Flight experience-nya itu, sekarang kan remote-nya udah rata-rata udah seperti ini ya. Remote seperti ini itu justru memberikan experience yang bisa dibilang nikmat. Nah ini kalau kita pasang ya, ini kita nyebutnya joystick cinematic versus joystick yang standar. Kalau joystick teman-teman beli yang paket yang standar, yang seperti ini, itu feel-nya akan beda sekali. Ya walaupun ujungnya sama-sama ada geriginya. Ya, coba kok ini nanti rasain bedanya. Coba pegang ini, terus kita gerak-gerakin misalnya, gerak-gerakin seperti ini. Terus habis itu saya ganti yang ini. Coba. Ini geriginya nih ya.
Oke, gerakannya gimana? Rasanya? Ingetin aja deh, nggak usah bilang. Kayak ada yang ngeganjel yes, nggak leluasa. Oh iya, kalau ini lebih, ya ini lebih ngeplong, betul. Drone seperti Mavic 3 atau R3S, kalau kita nerbanginnya pakai ini, feel-nya juga akan ngerasa kurang aja gitu loh. Kalau menurut saya ya. Ya jadi pakai ini lebih enak, sinematiknya lebih dapet, gerakannya lebih enak lah gerakinnya. Nah cuman kalau in terms of power, misalnya kelincahan atau apa, justru drone-drone gede itu powernya gede-gede nih, Mavic 3 Pro atau apa, itu nariknya kenceng. Jadi toel sedikit udah udah ya kayak apa ya, kalau ya mobil yang cc gede misalnya V6 atau V10 tapi mobilnya budinya gede juga, nariknya begitu. Oke. Berarti semakin berat cc-nya semakin gede ya? Iya, nariknya gede. Iya, kayak Inspire gitu kan bisa 100 km per jam. Udah gitu Mavic ini kan bisa 78,5. Ini paling mentok di 48. Ini 50. Atau 55 saya agak. Berarti kalau demen yang ngebut memang harus nyari bobotnya yang lebih berat ya? Iya, yang R3S sama Mavic 3 Pro ini sama speednya 78,5. Ya. Kalau mini itu maksimum yang ini paling kenceng 55. Karena beratnya masih under 250 sama dengan si Flip ya? Iya, itu ada relate ke tadi ngelawan angin. Jadi kalau semakin power kuat, kalau anginnya kenceng dia masih bisa ngelawan. Saya pernah waktu itu kenceng banget anginnya, sampai mini udah saya jalanin tuh nggak gerak. Jadi anginnya dari sini, ini mini udah di full speed dia gitu. Akhirnya pas switch sport mode baru maju. Tadi saya sempat dengar Bro BJ ada mention level 5, level 6. Oh iya, belum dijelasin ya. Iya, level 5, level 6 itu kita bisa tahu memang dari indikator di remote-nya, dia kasih tahu, oh ini level 5, atau memang ada hitungannya dari... Jadi itu dari speknya sebenarnya, spek itu kan nulisnya level 5. Level 5 itu berapa kilometer per jam? 39 km per jam. Kalau lebih dari itu, maka akan lebih dianggap strong wind. Di box-nya nggak dikasih tahu ya level tidak, 5 ya? Tapi di websitenya ada. Oh, jadi kita harus lihat level wind resistance-nya tuh di website ya? Iya. Dia nggak tulis di box ya? Kalau kita ngomong sama AI juga bisa. Kalau zaman sekarang kita tinggal ngomong aja level berapa dia tahu. Oke. Siap. Untuk fotonya nih berapa resolusinya nih? Ini sudah sama kayak si Mini 4 Pro. Jadi dia ada 12, ada 48 megapiksel. 12-nya itu untuk? 12 itu, jadi gini, sensor yang 1/1.3 inch itu, dia memiliki teknologi kayak Osmo 5 Pro. Osmo 5 Pro kan sensornya sama tuh. Osmo Action 5 Pro, iya betul. Tapi baru di unlock belakangan untuk bisa dapetin 40-an megapiksel itu ya. Jadi karakternya ini, sensor ini itu namanya quad Bayer. Quad itu 4. Jadi pixel standarnya sebenarnya maksimum 12 megapiksel. Tapi ketika kita switching 48, somehow dia bisa mereplicate menjadi 4 pixel per ini. Jadi 48 megapiksel. Gitu loh. Kalau ini bisa. Yang nggak bisa justru Mavic 3 Pro udah stuck di 20 megapiksel, 20 megapiksel. Tidak bisa jadi 100 atau apa. Yes, Berarti ini tadi udah ada sensor tabrak. Nah, kalau Neo kan nggak ada sensor tabrak ya, karena dia FPV. Nah, ini saya pengen nanya nih, baterainya nih desain baru ya, Bro? Iya, dia nggak sama yang lain. Jadi kita pencet gini. Kenapa nih DJI bikin Karena bentuknya totally beda. Jadi it's a whole new drone, tidak kompatibel. Beda sama Mini 3, Mini 3 Pro, Mini 4 Pro basically baterainya, ukurannya dan slotnya sama ya. Walaupun baterainya Mini 4 Pro nggak bisa buat Mini 3 Pro in terms of software. Berarti karena memang desain baru ya? Iya, ini basically totally desain baru. Kayak Avata 2 nggak bisa pakai Avata 1 baterai. Iya. Ini berarti sesuai dengan namanya ya, DJI Flip Open to New Possibilities. Nah, menurut Bro, ini artinya apa nih? Kira-kira kenapa dia tulis di labelingnya Open New Possibilities? Kira-kira arahannya kemana nih in the future? Jadi tadi kan saya infokan kalau dia punya fiturnya Neo, yang mana kita bisa pakai ini ya. Dan kita juga bisa connect ke handphone only dengan aplikasi DJI Fly. Yes, DJI Fly. Jadi remote-nya nih whichever remote yang kita punya, ini dimatiin dulu, ini dimatiin dulu. Udah gitu kita buka nih aplikasinya si DJI Fly. Ketika kita sudah connect,
kita bahkan bisa pakai voice command, misalnya hey fly, ya. terus drone 10 meters gitu, dia nanti akan melakukan drone 10 meters. Udah gitu kalau misalnya kita lagi ngerekam, kita make mic yang ada built-in di sini untuk ngomong, itu kayak vlogging. Jadi kayak misalnya kita pengen nge-vlog, anggaplah kita naik gunung, udah sampai puncak gunung, nggak ada orang yang dimintain tolong untuk videoin kita. Sedangkan kita punya ini dan handphone itu udah lebih dari cukup. Jadi ketika drone itu terbang, kita sambil ngomong itu udah masuk. Dan suara bising dari si drone-nya itu somehow sama aplikasinya itu dimatiin. Jadi kayak ada noise cancelling-nya gitu. Oke. Jadi itu opening new possibility bahwa drone aerial sekarang sudah bisa buat jadi personal videographer. Dan juga yaitu ini sesuatu hal yang baru. Desainnya ya? Iya, desainnya, compactnya, kita nggak perlu masang propeller guard lagi, kita sudah built-in, kita selesai tinggal masukin, tinggal lipat, tutup ya, buka, tinggal terbang lagi. Benar-benar dibuat mudah. Gitu. Nah, sebagai drone antusias, menurut Bro BJ ke depannya akan adakah drone terbaru yang mungkin ngeflipnya seperti itu? Atau lebih demen yang flipnya ke body? Tergantung. Ini kan DJI itu selalu berinovasi ya. Kalau kita lihat DJI itu selalu berani berinovasi. Contoh Action 2 itu juga out of the box. Yang tadinya action cam itu bentuknya seperti action cam pada umumnya, tiba-tiba yang atas sama bawah gitu bisa dipakai atasnya doang dan lain-lain. Ya, cuman ya ini sambil melihat animo masyarakat atau penggunanya, apakah mereka setuju dengan misinya DJI bahwa ini mempermudah kalian loh. Ya, tapi kita lihat nanti. Jika ini berhasil, maka akan di-develop. Contoh, ini berhasil nih. Ini bisa dibilang menjadi drone yang cukup bikin heboh lah, viral. Karena emang harganya murah. Udah harganya murah, terus fiturnya juga menarik. Saya nggak bilang fiturnya melimpah, tapi fiturnya menarik. Fiturnya menarik ya. Iya kan? Fiturnya menarik, bisa follow, bisa pakai FPV-an, begitu pakai handphone doang, pakai remote bisa, ini udah bener-bener. Jadi kalau produknya itu sukses, maka DJI pasti akan mendevelop something even better lah. Ya, jadi this is first gen, kita lihat aja ketika berhasil pasti mereka akan develop something. Berarti Neo akan keluar yang second generation dong? Saya nggak bisa ngomong begitu. Karena kan tadi bilang kalau berhasil, kalau saya bilang ini berhasil, jadi mungkin ada tweaking di penyempurnaan. Saya nggak bilang begitu ya. Ya kayak Mini aja deh. Mini kan berhasil selalu di develop penerusnya. Avatar berhasil develop penerusnya. DJI FPV tidak ada DJI FPV 2. Mungkin dinilai terlalu segmented. Maybe I don't know. Gitu kan. Siap. Oke, ini saya udah buat pertanyaan dari netizen yang akan bertanya karena hari ini kita kedatangan produk drone antusias. Nah, ini kalau kita cek nih di website dji.com, DJI Flip itu dilabel sebagai all-in-one vlog camera drone. Sedangkan Mini 4 Pro itu dilabel sebagai all-in-one mini drone. Padahal speknya itu hampir mirip. Nah, sebenarnya apa yang membedakan Mini 4 Pro dengan DJI Flip? Kenapa labelingnya berbeda? Ya, itu sebenarnya untuk positioning juga ya. Jadi awalnya kan dulu mungkin DJI belum kepikiran untuk bikin drone aerial yang kecil dan bisa untuk nge-vlog tadi gitu kan. Opening possibility-nya sih sebenarnya gara-gara Neo. Neo kan juga bisa vlog juga kan. Terusnya akhirnya ya udah kenapa mereka nggak bikin sekaligus drone yang aman, ada propeller guard, bisa dilipat juga, bisa punya kemampuan kayak Neo. Jadi seperti itu arahnya. Jadi ini adalah sebagai alat vlogging juga. Kalau ini kita mau vlogging pakai ini, kita harus overlay lagi kan. Harus kita dibilangnya apa tuh? Voice recording lagi, kita pasangin lagi gitu. Nah berarti kalau tadi Bro BJ bilang DJI Flip ini untuk vlogging, berarti benar ya DJI Flip ini didesain untuk vlogging ya? Ya, untuk personal videographer. Personal videographer. Nah, misalkan ini ada pertanyaan, Bro, kalau saya nggak punya uang nih, bukan nggak punya uang, Bro, saya nggak pernah punya drone dan saya pengen punya my first drone, mendingan beli DJI Neo, DJI Flip atau Mini 4 Pro atau seri lain. Karena harganya relatively masih di bawah 10 juta ataupun affordable. Kembali lagi, apakah dia benar-benar sangat-sangat
kebutuhannya sangat-sangat mendasar, misalnya lebih kayak cuman untuk following dia, hal-hal simpel, dia nggak mau ngeluarin remote untuk nerbangin misalnya, maksimum pakai handphone. Neo itu pilihan yang tepat. Tapi kalau dia mau learning something habis itu, ya itu adalah kita bisa mulai dari Flip. Dari Flip. Karena Flip punya fiturnya Neo, Flip punya fiturnya ini, ya. Jadi seperti itu. Terus in term of budget, dua-duanya ini masih ramah budget ya. Iya, ramah budget, betul. Iya. Berarti kalau yang pengen punya disarankan Neo dulu. Neo dulu, ya. Habis itu baru kita masuk ke Flip. Jadi apakah bisa dibilang Flip itu upgradean dari Neo? Tadi kan kita udah bahas. Iya. Enggak juga, not entirely. Ya. Ini upgradean dari si Mini 3, lebih ke Mini 3. Nah, mending beli Mini 3 atau Flip nih untuk kondisi sekarang? Kalau dengan harga yang sekarang, kalau saya lebih milih ini sih. Lebih milih Flip? Karena fiturnya kan lebih kepake di sini. Harganya beda 500.000 ya. Kalau nggak salah kan 5.730 sama ini 6.205.000. Jadi selisih cuma 500.000, I will go for this one. Oke. Tadi saya juga lupa nanya video kualitasnya DJI Flip udah ini sama-sama sudah 4K 60 dengan HDR kualitasnya, jadi bisa dibilang sama kayak ini. Low light quality-nya juga ada, jadi teman-teman, ini saya ada videonya juga, teman-teman bisa lihat night ininya sama sore juga ada foto juga. Saya juga bisa kasih lihat fotonya malam gimana, long exposure-nya juga ada. Nanti saya kasih semua. Oke. Nanti kita coba cek. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi. Kan kalau DJI Flip ini ada 3 paket ya. Ada yang paket N3, RC2, dan Fly More Combo. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya kalau saya beli yang ini N3 versus RC2, itu kalau saya terbangin, kira-kira distance-nya sama nggak dengan menggunakan remote RC2 versus N3? Apakah ada perbedaan jarak? Selisih ini lebih jauh sedikit. Ini lebih jauh sedikit? Lebih jauh sekitar 10% lah. Maksimum 20%. Nah, DJI Flip ini durasi jaraknya berapa ya? Jaraknya. Jadi gini, dia kan memang sama-sama over. Ini sama. Di rate sama-sama jauhnya itu, over itu harusnya di 20 kilo ya. 20 kilo itu di US ya. 20 kilo di US? Di US. Artinya kalau di luar US itu separohnya, maksimum. Berarti which is 10 kilo. Ya? Tapi kita nggak mungkin juga kalau kayak di Jakarta terbang 10 kilo, nggak mungkin. Dan itu kita misalnya saya kayak kemarin saya di Pantai Sanur, saya terbang itu sekitar 1 kiloan. Waktu di Pinggan itu Kintamani ke sana lagi, itu saya terbang 1,3 kiloan, itu sinyal masih 3 bar. Jadi possibilities-nya bisa sampai 2 kilo mungkin masih bisa di tempat yang luas gitu. Itu saya menggunakan remote yang ini. Dengan catatan tidak ada intervensi baik di area saya terbang, di remote atau di drone lokasinya. Misalnya saya mendekati hotel atau mall, itu biasanya mereka punya pemancar yang akan ngeganggu dia. Terlepas jaraknya cuma 50 meter nih. Kalau pemancarnya di depan udah langsung sinyal udah pasti gitu. Berarti pakai ini memang bisa distance lebih jauh. Berapa persen tadi? Sekitar 10-20%. Nah, penjelasan teknikalnya juga ada. Ini tuh pakai 2TX sama 2RX. Kalau ini ada 4TX, 2RX. Jadi transmitternya ada 4. Itu penjelasan ininya. Bukan karena literally ada antenanya. Ini juga ada antenanya. Ini antenanya yang hitam ini. Baru tahu saya. Saya pikir itu cuma buat holder HP. Enggak, ini antenanya di sini. Jadi memancarkannya ke sini. Jadi antenanya bukan ini ke sini, tapi ini ke sini. Berarti emang lebih jauh menggunakan si RC2 compare to N3. Makanya harganya lumayan bedanya. Lumayan. Ada yang sempat bilang bahwa kita bisa konekin menggunakan DJI Mic Mini. Itu juga dijadiin fitur, saya sempat baca di mana saya lupa. Tapi katanya bisa dikonekin. Nah, kira-kira gimana cara mengonekkan Mic Mini-nya ke si drone DJI? ini. Jadi gini, misalnya teman-teman pakai handphone yang Type C ya, karena Mic Mini kan bawaannya Type C ya. Itu kita colok ke sini aja. Transmitternya. Berarti emang harus colok ke smartphone. Saya pikir bisa colok ke. Nah, kalau colok ke sini teman-teman bisa juga. Cuman video yang direkam itu tidak ada suara kita, kecuali kita sambil screen recording, sambil ngerekam. Ini kan bisa screen recording kayak Android. Bisa. Nah, yang di screen recording itu ada suara kita. Bisa ya. Berarti kalau. Tapi jadi 2 kali kerja. Iya kan, nanti kan tetap juga kita ngambil itu buat soundnya doang gitu kan, lucu gitu. Tapi kalau anyway, kalau teman-teman mau terbangnya jauh dan butuh itu dan kepikirannya pengen
langsung live ngomongnya ya boleh, tinggal colok di sini receivernya Type C, ya udah gitu ngerekam. Tapi jangan lupa sambil ngerekam record ininya, swipe ke bawah screen recording, karena soundnya akan direkam di situ. Karena mic mini tidak ada internal storage, beda kalau teman-teman pakai mic 2 atau mic yang pertama, nggak perlu di screen recording juga kita sambil rekam record aja. Ya, kan kalau mic 2 ada internal recording, ya, betul. Jadi overlay-nya lebih gampang. Kalau yang tadi di handphone, colok di sini, buka DJI Fly, kita terbangin, kontrol pakai DJI Fly, kita record, kita ngomong. Iya, iya. Nah, ini juga ada kemarin nih, saya nyoba. Kan saya punya yang RC2 ya. Kemarin saya pengen mencoba mengaktifasikan si DJI Flip ini. Saya coba connect ke smartphone saya, itu nggak bisa. Ternyata hanya bisa lewat RC2. Itu benar nggak? Atau memang berarti nggak bisa pakai HP ya untuk mengaktifasinya? Nggak bisa. Untuk mengaktifasi wajib menggunakan ini atau ini. Tapi kalau setelah sudah diaktifasi, teman-teman baru bisa mengendalikan pakai ini. Karena dia tidak dijual drone only kayak Nio. Kalau Nio kan dijual drone only nih. Orang udah beli, misalnya orangnya di Maluku, kirimnya dari Jakarta. Sampai sana dia beli drone only. Kalau dia nggak punya kemampuan untuk aktifasi pakai handphone, ya kelar lah. Soalnya drone pertama saya kan Nio. Dan saya aktifinnya pakai smartphone. Nah, kemarin saya kesulitan nih untuk mengaktifasi DJI Flip. Saya kira bisa pakai smartphone. Saya coba, saya unbidding lagi Nio saya. Saya pikir karena ada Nio mungkin nggak mau connect, saya coba nggak bisa juga. Saya coba pakai HP yang lain juga nggak bisa. Akhirnya saya coba tes pakai remote, baru bisa. Iya, pakai remote. Oh, berarti pakai remote ya. Oke, menarik. Baru tahu saya. Dia ngunci di situ. Ngunci. Oke. Nah, terakhir nih, Bro BJ, coba bisa nggak kasih tahu ke Kota Raya FM kira-kira kenapa sih harus beli DJI Flip? Alasannya? Ya, alasannya kasih lah, atau mungkin Bro kan juga udah pernah pakai. Apa pengalaman menarik? Yang menarik ya? Dari Bro menggunakan DJI Flip ini. Oke. Yang pertama, DJI Flip ini menurut saya adalah paling cepat untuk ready to fly-nya. Nyalainnya tadi baru buka depan, ini unfold, siapin nyalain remote, langsung bisa tinggal tunggu terbang. Ya, itu satu. Nomor dua, ada perlindungan ekstra dari sini. Dari guard-nya. Jadi kalau kita kayak nabrak pohon atau apa, ini lihat tuh. Iya. Ya, dia masih, kalau belakangnya nggak deket gini, bisa patah. Ini kan ada saling nahan. Ya, jadi ini ada proteksi di situ. Ya, terus kita bisa misalnya kita lagi nggak kepengen, nomor 3 adalah kita nggak kepengen terbangin pakai remote atau pakai handphone, kita bisa otomatis pakai palm aja. Dan ini bisa palm landing, palm take off juga. Ya, yang nomor 3 yang saya suka adalah punya fiturnya Mini 4 Pro. Yang mana banyak gitu. Jadi eksplorasinya tuh benar-benar wah, jadi aerial puas nih dengan harga setengahnya Mini 4 Pro. Gue dapetin fiturnya Mini 4 Pro plus kemudahan-kemudahan itu. Dan nomor 5 bonusnya adalah harganya lebih terjangkau. Lebih terjangkau. Oh, lupa nanya tadi soal sensor tabrak. Itu kalau kayak daun aman ya? Daun dia ngerem. Kaca kalau bening sama itu, kalau reflektif dia pasti sensor apapun dia bisa tembus, bisa nabrak. Kalau bisa nabrak. Iya. Jadi dia ini lebih ke braking daripada bypass. Jadi dia tidak punya fitur bypass kayak ini. Karena karakternya beda. Saya lagi ini adalah 3D TOF, kalau ini kamera. Kalau kamera itu bisa dia menghindari objek yang di ini. Jadi algoritmanya beda lah. Algoritmanya beda. Oke. Kalau ini pokoknya ngerem aja. Siap. Oke, terima kasih Bro BJ. Semoga video ini bermanfaat. Nah, buat Kota Raya yang masih ragu atau pengen coba-coba, tenang aja. Kota Raya sudah memiliki demo unitnya. Jadi bisa kalian coba langsung di Kota Raya di alamat yang di bawah ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih atas waktunya Bro BJ. Thank you. Bye.